Nak, kamu akan sembuh kembali. Mari kita kembali ke desa batu. Kami tidak akan pernah keluar lagi dan selamanya menghabiskan hari-hari dalam damai, menarik diri dari urusan duniawi, kata kepala desa Si Yunfeng. Penduduk desa tidak terlalu banyak berpikir, datang dengan ribut. Rasa sakit dan kesedihan mereka semua tertulis di wajah mereka. Mereka adalah orang-orang yang sederhana dan jujur, mengucapkan kata-kata yang benar yang mencerminkan keadaan pikiran mereka. Raja Perang benar-benar ingin membawa Si Hao kembali ke wilayah gurun juga, tetapi keadaan tubuh Si Hao terlalu buruk dan tidak tahan dilempar dari sisi ke sisi. Selain itu, dia selalu membawa secercah harapan dari tulang abadi yang menyembuhkan Si Hao. Saat ini, dia menjelaskan kepada orang-orang desa batu dengan suara lembut. Si Yunfeng mengeluarkan wadah batu giok kecil, aku punya sesuatu dari musim semi abadi di sini. Mari kita gunakan dulu. Ini akan efektif, ketika sesuatu seperti ini dibawa keluar, itu segera membuat banyak orang terkejut. Mereka yang berdiri di sini semua tercengang. Mereka bahkan memiliki hal surgawi semacam ini. Persis seperti apa latar belakang yang dimiliki desa batu. Ini adalah sesuatu yang Haur mempertaruhkan nyawanya untuk dibawa kembali. Dia ingin meninggalkannya untuk penduduk desa, jadi kami menahannya selama ini. Hari ini, kita akhirnya bisa memanfaatkannya dengan baik, setiap tetes dari musim semi abadi seperti naga kecil. Itu memiliki spiritualitas yang luar biasa saat bergerak di dalam wadah batu giok. Ketika drop memasuki mulut Si Hao, seluruh tubuhnya bersinar. Ketika setetes cairan surgawi memasuki tubuhnya, kulit Si Hao segera membaik sedikit. Musim semi abadi ini benar-benar cairan berharga yang memperpanjang hidup. Jangan pergi dulu. Kami membangun kolam kelahiran kembali, dan kami telah melarutkan banyak pil spiritual ke dalam cairan. Kami akan melakukan baptisan untuk yang mulia untuk melawan penyakit ini, Raja Ming berbicara. Gunung Abadi memiliki jenis teknik kelahiran kembali yang dikenal sebagai kelahiran kembali 5 elemen. Mereka memiliki cukup pil obat sekarang. Qin Yining secara pribadi mengaturnya. Mereka akan mencoba membuatnya menjalani kelahiran kembali. Orang-orang desa batu tidak puas dengan klan Qin, tetapi ketika mereka mendengar bahwa melakukan ini bermanfaat bagi Si Hao, maka mereka secara alami memutuskan untuk mencobanya. Namun, mereka dengan marah meminta orang-orang klan Qin untuk menjauh. Si Lin Hu, Si Fei Jiao, Meng, Pi Hou, dan King Feng berjalan juga, mengelilingi Si Hao dan secara pribadi menjaganya, tidak membiarkan lebih banyak orang mendekat. Kakek kepala, aku ingin meninggalkan mata air abadi bersama desa Bet. Jangan sia-siakan itu di tubuhku lagi, Si Hao tahu keadaan tubuhnya sendiri. Dia benar-benar tidak ingin mereka menyia-nyiakannya seperti ini, namun mereka menolak permintaan Si Hao. Mereka menyuruhnya membawa setetes cairan suci ini ke dalam kolam kelahiran kembali untuk melakukan perawatan. Sejumlah besar esensi spiritual dituangkan ke dalam tubuhnya untuk menyehatkan tubuhnya yang terluka. Ini efektif membuat semua orang senang. Mereka merasa seperti kolam mulai bekerja. Para dokter hebat mengerutkan kening. Mereka dengan hati-hati menonton tanpa mengatakan apa-apa. Qin Yining dan Zi Ziling melindungi tempat ini dengan lebih hati-hati, secara pribadi membimbing prosesnya. Si Hao menghela nafas dalam hati. Dia kemudian diam-diam mengoperasikan teknik itu. Saat itu, demi menyelamatkan orang tuanya dan mencari kakeknya, dia telah mendatangkan malapetaka di sini dan memperoleh jalan rahasia kelahiran kembali 5 elemen. Dia tahu bahwa penyembuhan di sini akan ada gunanya, tetapi itu tidak akan bisa mengubah nasibnya. Orang lain tidak tahu, tapi dia mengerti dengan jelas. Simbol kutukan karat hijau menjadi semakin terkonsentrasi, menyatu ke kedalaman tulangnya, membuatnya sangat sulit untuk dikeluarkan. Pada malam itu, Si Hao pingsan beberapa kali, dan bangun lagi beberapa kali. Banyak orang berdiri di kejauhan, menyaksikan kolam kelahiran kembali dari jauh dan menunggu hasilnya. Mereka tidak tidur sepanjang malam. Raja Perang menggelengkan kepalanya, menunjukkan ekspresi serius. Kolam kelahiran kembali 5 elemen tampaknya sedikit meningkatkan keadaan Si Hao, tetapi masih tidak dapat sepenuhnya menghilangkan simbol kutukan itu. Di halaman kecil, Si Hao berbaring memusatkan perhatiannya pada mengukir tulang. Itu adalah teknik Kun Peng. Kepala tua Si Yunfeng bisa dengan jelas mendengar suara tulang retak dari dada Si Hao, serta melihat untaian darah yang mengalir keluar dari sudut bibirnya. Ia segera menghentikannya, yang lain bergegas juga untuk menghentikannya. Klan Qin, bagaimana kalian semua bisa begitu tak tahu malu, memberikan saran seperti ini,
kalian semua melakukan kejahatan, seorang paman meraung. Apakah kamu tidak memaksa Hauer untuk mati? Si Fei Jiao dengan marah menegur Da Zuang, Ermeng, dan yang lainnya mengepalkan tangan. Mereka benar-benar ingin meruntuhkan tempat ini. Si Hao menyeka jejak darah dan berkata, ini keputusan saya sendiri. Saya ingin meninggalkan teknik ini untuk negara batu dan desa batu. Kami tidak menginginkannya, kamu hanya perlu menjadi lebih baik, kata Silin. Si Hao menggelengkan kepalanya. Dia mulai dengan sungguh-sungguh mengukir teknik Kun Peng lagi, mencurahkan semua perhatiannya ke dalam tugas ini. Penduduk desa sangat marah dengan klan Qin. King Feng menangis. Dia memegang lengan Si Hao, tidak membiarkannya mengukir lagi. Dia ingin segera membawa Si Hao pergi dari sini. Wajah Raja Perang, Raja Ming, dan Peng King jelek saat mereka mondar-mandir. Mereka masih kecewa pada akhirnya. Tidak ada cara. Kami tidak menginginkan tulang itu. Mari kita kembali dan meninggalkan tempat ini. Kami tidak akan menunggu dia mati di sini, Si Linhu meraung dengan suara rendah. Ketika Si Ziling dan Qin Yining mendengar ini, dokter hebat, jika kita menukar tulang, apakah ada cara untuk meningkatkan peluang keberhasilan? Keduanya bertanya dengan suara gemetar. Zhang Zong selalu mengamati Si Hao selama ini, dia menghela nafas pelan dan berkata, Kaisar Batu sepertinya menjadi lebih baik, tetapi dia selalu menghabiskan darahnya yang tertinggi untuk memperpanjang hidupnya sendiri. Dia masih memiliki keinginan yang belum terpenuhi dan ingin kembali ke rumah. Jika kita mentransplantasikan tulang abadi sekarang, itu sudah agak terlambat. Kelelahan darah makhluk tertinggi Kaisar Batu sangat parah, jadi dia sudah agak di bawah persyaratan. Akan sulit baginya untuk memelihara tulang itu, ini di luar ekspektasi semua orang. Pergi, kita pergi. Kembali ke wilayah gurun, kembali ke negara batu, kembali ke desa kami, kepala Si Yun Feng juga berteriak. Air mata lama mengalir ke kiri dan ke kanan tak terkendali, Qin Yining sangat sedih dan hampir pingsan, Raja Perang membantu orang-orang desa batu membawa Si Hao yang sudah pingsan. Mereka diam-diam meninggalkan tempat ini. Altar di kota terdekat diaktifkan. Sebuah lorong sudah dibuka. Mereka melangkah ke jalan pulang. Batu kecil itu kembali. Ini mengguncang wilayah gurun. Dia memasuki istana kekaisaran negara batu. Si Hao telah benar-benar kehilangan harapan untuk hidup. Dia tidak punya banyak waktu lagi. Semua orang sedang mendiskusikan ini. Banyak orang merasa sangat kasihan dan penyesalan yang tak tertandingi. Banyak orang tahu tentang masa lalu Si Hao. Setelah memahami pengalamannya, mereka semua menghela nafas. Ini benar-benar makhluk muda tertinggi yang hidupnya penuh dengan masalah dan kemalangan. Itu benar-benar kehidupan yang sulit. Kaisar Batu yang tampaknya kuat, batu kecil yang luar biasa itu sebenarnya sangat menyedihkan. Tepat pada hari itulah individu-individu yang lebih kuat dari sekte-sekte besar melintasi wilayah untuk tiba, cukup banyak orang yang datang berkunjung. Itu bisa dianggap sebagai jenis pengusiran, ingin bertemu dengannya untuk terakhir kalinya. Negara Batu, Istana Kekaisaran. 3 ahli tertinggi agung, Raja Negara Batu, serta orang-orang desa batu tidak menyerah. Mereka masih berusaha memikirkan cara. Dianggap telah melangkah ke jalan yang tidak ada bandingannya, kata Si Hao. Qin Hao tidak setuju dengan ini dan berkata, jika Anda memiliki titik awal yang lebih tinggi, mengapa Anda meninggalkannya? Saya percaya bahwa yang memiliki 2 potong tulang akan lebih kuat. Orang itu akan menjadi makhluk tertinggi nomor 1, Si Hao menatapnya dan berkata, jika kamu merasa bisa menjadi ahli terkuat seperti ini, maka biarkan aku memberimu kesempatan, biarkan kamu melambung ke puncak. Namun, Anda harus memikirkannya dengan benar. Di masa depan, Si Hao masih harus bergantung padanya untuk merawat ayah dan ibunya. Si Hao memanggil Raja Perang, Raja Peng, dan Dr. Zhang Zong. Saya akan memberikan tulang tertinggi saya kepada adik laki-laki saya. Tolong lindungi kami selama proses ini, kata Si Hao. Dia takut orang lain akan salah paham, jadi dia memanggil mereka untuk menjelaskan. Semua orang terkejut bahkan Qin Hao. Si Hao dengan paksa berjuang, dan dadanya langsung meledak. Si Hao dengan tegas mengeluarkan 2/3 dari tulang yang tersisa. Tulang ini disatukan dengan paksa. Hati Raja Perang dan Raja Peng bergetar. Bahkan sebelum ajalnya, dia benar-benar melakukan tindakan semacam ini, membuat air mata mengalir dari mata lama mereka. Dokter hebat Zhang Zong, tolong bantu adikku menerima tulang ini, kata Si Hao. Dia dengan tenang duduk di sana, menggunakan kekuatannya sendiri untuk menutup dadanya. Meskipun darah mengalir keluar,
dia masih tidak banyak bergerak. Zhang Zong tercengang. Dia tidak pernah berpikir bahwa hasil seperti ini akan terjadi. Si Hao malah memberikan tulang tertingginya sendiri kepada adik laki-lakinya. Raja Ming, Peng 9, Raja Perang dan yang lainnya bergegas untuk membantu si Hao menghentikan pendarahan dan membantunya. Segera setelah itu, orang-orang desa batu menerima berita. Si Ziling dan Qin Yining juga mendengar apa yang terjadi. Mereka bergegas ke istana, semuanya gemetar. Jangan terlalu mengandalkan dua tulang ini. Jika ada suatu hari Anda dapat mengubahnya dan menggunakan darah tertinggi untuk memberi makan seluruh tubuh Anda, memungkinkan semua tulang Anda untuk berubah, itu mungkin jalan lain menuju jalan yang tidak ada bandingannya, kata si Hao. Demi menyelamatkan si Hao, Raja Perang, Peng Nine, dan yang lainnya dengan sungguh-sungguh meminta penduduk desa agar si Hao tetap berada di istana dan tidak segera membawanya pergi. Mereka menyebarkan berita ke seluruh dunia bahwa selama mereka bisa menyelamatkan si Hao, selama ada jalan, negara batu bersedia membayar berapapun harganya. Ketika berita tentang ini menyebar, beberapa warisan besar dan sekte yang kuat pindah, mengirimkan beberapa ramuan obat dan formula pil lama. Bahkan penduduk desa membawa semua benda berharga dari desa, itu membuat semua orang tercengang. Potongan besi ini bukan logam. Ini adalah tubuh serangga surgawi. Dokter hebat Zhang Zong juga datang ke sini dengan terkejut. Semua orang menghela nafas dengan takjub. Semua orang melihat melalui benda-benda tua ini. Sayangnya, dua item menakjubkan sudah di luar dugaan mereka. Tidak ada ramuan obat khusus lainnya atau benda lain. Namun, itu hanya senjata dan tidak bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Altar leluhur bersinar. Bola berbulu dan merah kecil muncul. Ini adalah dua dewa. Ini mengejutkan semua orang di sini. Mereka berpikir dengan getir untuk beberapa cara untuk menyembuhkannya, tetapi pada akhirnya, mereka berdua menggelengkan kepala, merasa sangat tidak berdaya. Bola berbulu mengeluarkan sajadah dari sarang Kun Peng. Itu terbuat dari kayu tua, cabang-cabang pohon dunia. Ini adalah buah dari pohon persik perak. Kami memetik semuanya dan membawanya, kata si Fei Jiao. Dia dengan hati-hati membawa kotak batu giok. Persik berkedip dengan cahaya perak bersinar. Jangan gunakan itu. Jangan sia-siakan apapun lagi, si Hao menggelengkan kepalanya. Dia sangat memahami keadaannya sendiri. Dia masih mengukir teknik Kun Peng. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Dari waktu ke waktu, orang bisa mendengar suara ringan dari dadanya. Tulang makhluk tertingginya jelas terbelah. Dia memberikan semua berbagai hal di dalam kotak interspatial yang berharga ke desa batu. Dia masih ingin meninggalkan metode ini. Qin Yining meraih lengannya, merasakan sakit yang tak tertandingi. Ada rasa frustrasi, kebingungan, rasa sakit, dan penyesalan. Jika memungkinkan, dia lebih suka menggunakan hidupnya sendiri untuk ditukar dengan putra sulungnya. Ayah, ibu, jangan salahkan dirimu, kalau tidak aku akan merasa tidak enak. Semua orang akan mati suatu hari nanti. Saya merasa cukup puas sekarang. Si Hao berbicara. Dia tidak ingin mereka merasa buruk. Hari itu, orang-orang terus datang ke ibu kota kekaisaran negara batu yang ingin mengantar si Hao pergi. Mereka semua tahu bahwa dia akan segera mati. Jumlah yang datang berkali-kali lebih besar dari Gunung Abadi, 90% dari mereka dihentikan di luar istana. Si Hao membutuhkan waktu untuk beristirahat dan perlahan melewati saat-saat terakhirnya. Di dalam istana, hanya Xiao Tian, singa berkepala 9, Raja Perang, dan orang-orang desa batu yang ada di sana. Semua orang dihentikan. Akhirnya, para wanita bangsawan dari alam yang lebih tinggi Lan Yu, Hong Huang, Sui Yu dan para jenius lainnya datang untuk menemui kaisar. Qin Yining memikirkan teknik berharga yang dimiliki klan Hong Huang. Mereka juga memiliki teknik kelahiran kembali yang terkait dengan Punix dan sangat kuat. Dia ingin mengabaikan semua biaya untuk mendapatkannya dan menggunakannya untuk menyelamatkan si Hao. Ketika mereka melihat si Hao, mereka tidak berani percaya bahwa batu kecil yang menakjubkan dan sangat kuat itu benar-benar jatuh ke keadaan ini. Tidak ada jalan keluar dari ini. Tidak ada yang selamat setelah terinfeksi kutukan noda perunggu Istana Abadi. Suan Ming menggelengkan kepalanya. Qin Yining menarik Hong Huang ke samping dan mulai berkonsultasi dengannya, mengatakan kepadanya bahwa dia bersedia membayar harga berapapun untuk mendapatkan metode kelahiran kembali klan mereka. Seorang raja tua dari negara api muncul. Dia ingin membantu batu kecil, segera mengundangnya ke istana.
Mereka menggabungkan metode kelahiran kembali 5 elemen, metode kelahiran kembali burung merah terang, dan metode kelahiran kembali yang sesuai dengan Punix sejati untuk melakukan satu perjuangan terakhir. Raja Tua Negara Api cukup senang bisa membantu. Dia setuju dan menyerahkan metode kelahiran kembali ke Si Hao. Meskipun Hong Huang merasa ragu-ragu, karena teknik itu adalah rahasia yang tidak dapat ditransmisikan, setelah permohonan terus-menerus Qin Yining, dia setuju untuk menukarnya dengan teknik kelahiran kembali 5 elemen. Si Hao tetap diam. Dia juga tidak ingin merusak suasana hati semua orang. Dia diam-diam mengingat segalanya untuk bekerja sama dengan perawatan. Sayangnya, semuanya gagal lagi. Ini menandakan akhir dari kehidupan Si Hao. Tidak ada cara lain yang tersisa. Si Ziling berdiri dan ingin pergi ke lembah tungku surgawi. Ini adalah tempat yang aneh dengan banyak hal tidak teratur di dalamnya. Ketika orang normal masuk, hal-hal supranatural akan terjadi. Mereka hanya akan membuang nyawa mereka. Namun, beberapa individu hebat mencoba mencari lembah tungku surgawi, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Namun ada berita seseorang mendapat pil Dewa 9 putaran untuk temannya dengan pengorbanan darah. Saat ini, dia akan mempertaruhkan semuanya. Zhang Zong menggelengkan kepalanya, memohon padanya untuk tidak pergi. Qin Yining segera setuju. Kedua individu dengan cepat bergegas keluar tanpa ragu-ragu sejenak. Mereka mengaktifkan jenis teknik berharga bersama-sama dan meninggalkan ibu kota batu. Si Hao meminta Raja Perang untuk mengambil tindakan mengejar mereka. Si Hao percaya bahwa dengan kecepatan Raja Perang, seharusnya tidak menjadi masalah. Bagaimanapun, dia sudah menjadi ahli tertinggi. Jika tidak ada yang bisa mengubah hasilnya, maka mari kita bersiap untuk mengirim Kaisar Batu dalam perjalanannya. Seorang Raja Tua menghela nafas dan berkata. Hari itu, Negeri Batu mulai melakukan persiapan melakukan upacara terakhir untuknya. 8 wilayah terguncang, klan lautan juga mengetahui hal ini, dan banyak ahli bergegas ke ibu kota Batu. Raja Perang menghentikan Si Ziling dan istrinya. Ayah, Ibu, bersama dengan kalian berdua di saat-saat terakhirku sudah membuatku sangat bahagia, kata Si Hao. Zhang Zong meramalkan bahwa Si Hao mungkin hanya bisa hidup 1 hari lagi. Izinkan saya mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Setelah kembali ke desa batu, saya tidak akan kembali lagi, Si Hao berkata dengan lembut. Si Hao bertemu banyak orang, termasuk master sekte dari berbagai sekte. Dia mengangguk ke arah mereka masing-masing, berterima kasih kepada mereka karena datang ke sini untuk mengirim perpisahan mereka. Di tengah malam, Si Hao dan Qin Hao bertemu lagi, tidak ada orang lain di sini. Mereka berdua adalah satu-satunya di sini. Segala sesuatu yang harus dikatakan sudah dikatakan. Si Hao memiliki satu persyaratan untuk adik laki-lakinya, dan itu adalah untuk merawat orang tuanya. Saat ini, itu agak sunyi di antara mereka berdua. Kakak, apakah kamu membenciku? Qin Hao bertanya. Bagaimana aku bisa membencimu? Kami adalah saudara, Si Hao dengan tenang berkata. Saya ingin menjadi lebih kuat, menjadi ahli surga nomor 1. Saya akan merawat ayah dan ibu dengan baik. Kali ini, aku tidak bisa menyelamatkanmu, kata Qin Hao lembut. Itu adalah nasib saya sendiri yang akan segera berakhir. Bagaimana itu bisa disalahkan pada Anda? Si Hao menggelengkan kepalanya. Jika masih ada waktu dan saya tidak ragu-ragu, malah memberi Anda tulang abadi, ini tidak akan terjadi. Anda akan memiliki 2 tulang, dan di masa depan, Anda pasti akan menjadi ahli paling kuat di dunia ini. Tidak ada yang akan menjadi lawanmu, kata Qin Hao. Ketika Si Hao mengatakan ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Ia berkata, meskipun saya melakukan semua yang saya bisa, saya hanya mampu mengukir setengah dari teknik Kunpeng. Saya akan meninggalkannya dengan klan batu. Qin Hao tidak mengatakan apa-apa dan hanya mengangguk. Keduanya tenggelam dalam keheningan, tiba-tiba Si Hao berkata, apakah menurut Anda jika satu orang memiliki 2 tulang makhluk tertinggi, mereka akan dapat menjadi nomor 1 di bawah langit? Saya ingat alam yang lebih tinggi. Sebenarnya ada lebih dari 1 bakat luar biasa. Mungkin ada juga orang yang mendapatkan 2 tulang. Qin Hao tercengang. Dia belum pernah mendengar hal ini sebelumnya. Saya merasa jumlah tulang tidak penting. Itu bukan jalan untuk menjadi yang terkuat. Jika ada hari ketika Anda menjadi percaya diri, merasa bahwa Anda dapat meninggalkan tulang tertinggi Anda, bahkan tidak membutuhkan 1 bagian pun, maka Anda benar-benar dapat.